dari kemarin ini lagi. Apalagi aku. Oke, kita sekarang belajar tentang kesehatan indera. Indera itu ada apa aja sih di tubuh kita yang termasuk indera? Iya, indera pendengaran kan tadi udah disebutkan telinga, indera penglihatan mata, indera mengecap lidah, indera meraba kulit. Oke ya, sekarang kita belajar tentang indera pendengaran. Indera pendengaran kita ada telinga. Apa sih yang harus kita perhatikan terhadap telinga kita? Yaitu kita harus menjaga kebersihan telinga dan menjaga fungsi-fungsi telinga. Ini ada bagian-bagian telinga, ada telinga luar, itu daun telinga nih yang kelihatan. Kemudian ada telinga tengah yang lubang masuk ke dalam sedikit, terus nanti ada telinga bagian dalam. Jadi telinga itu ada 3 bagian, luar, tengah, dalam. Yang luar terlihat secara kasat mata, bisa kelihatan ya telinga-telinganya, kayak telinga rapi. Nanti bagian tengah yang ada lubang kecil yang harus kita lihat dengan senter, atau nanti ada alat namanya otoskop ya. Kemudian telinga bagian dalam. Nih, telinga yang sehat ciri-cirinya mempunyai daun telinga dan tiang telinga. Kenapa disebut ada daun telinga? Karena ada beberapa yang mengalami gangguan pertumbuhan ketika kehamilan di dalam kandungan ibunya. Jadi ada yang tidak sempurna, ada yang lubang telinganya tertutup, ada yang daun telinganya tidak terbentuk ya. Kemudian yang sehat itu ciri yang kedua, tidak keluar cairan dari telinga. Jadi telinganya tetap kering, nggak ada yang keluar yang warna bening atau yang warna kuning, apalagi berbau ya. Jadi bersih. Kemudian mempunyai pendengaran yang baik. Jadi pendengarannya normal. Kalau dipanggil bisa mendengar. Kalau ada temannya berbicara terdengar. Nah, adik-adik harus dilatih kalau nonton TV suka suaranya keras-keras nggak? Dengerin musik keras nggak? Harus dibiasakan. Jangan rapi. Rapi. Ya, kalau di bioskop karena ruangannya besar, ada peredam suara. Tetapi kalau misalkan dalam setiap hari kita mendengar suara yang dengan resonansi yang tinggi, ya bunyinya, maka si telinga itu lama-lama akan berkurang sensitivitas pendengarannya. Kalau misalkan nanti ada suara yang agak rendah, nggak terdengar karena dia sudah terbiasa dengan suara yang bising. Nah, makanya kalau ada pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang suara bising, dia biasanya pakai penutup telinga ya. Nah, ini bagaimana sih cara membersihkan yang benar? Bersihkan dengan kertas tisu yang dipilih cukup tebal. Jadi sebenarnya yang sekarang beredar itu kayak cotton bud. Ya, tetapi kalau cotton bud kita penggunanya harus hati-hati. Kenapa? Banyak kejadian yang si kapasnya itu justru tertinggal di dalam. Nah, jadi yang lebih aman itu boleh kertas tisu dipilih dipadatkan atau kapas, betul. Masukkan ke dalam, kemudian tunggu beberapa saat baru dikeluarkan. Kemudian jangan menggunakan aplikator dengan kapas di ujungnya yang dapat terlepas. Ini tadi kayak cotton bud. Jadi kalau pakai cotton bud harus memastikan bahwa itu betul-betul cotton budnya kapasnya kuat, karena jangan-jangan malah tertinggal di dalam. Kemudian letakkan bahan pengering tersebut di liang telinga dan kembali dengan yang baru sampai liang telinganya bersih. Jadi kalau misalkan kita lihat ada kayak basah-basah di dalam, itu dipilih kapasnya atau tisunya ya. Jangan pakai cotton bud. Apalagi kalau pakai cotton bud sendiri, masuk terus ke dalam, ternyata terlalu, itu kan ada batangnya. Jadi kalau kita dorong ke dalam itu keras, ya. Jadi malah
gendang telinga. Tetapi kalau kapas yang dipilihkan kita masukkan ke dalam, dia tidak akan menimbulkan trauma, jadi tidak akan menimbulkan lubang pada gendang telinga ya. Nah, cara pemeriksaan pendengaran yaitu lihat bagian telinga yang tampak dari luar, bandingkan dengan gambaran telinga normal. Jadi lihat sih bagian telinga luar kita normal enggak ya. Kemudian lihat keadaan yang telinga dengan menarik daun telinga ke belakang. Daun telinganya ditarik ke belakang, kemudian lihat ya pakai center. Kemudian memeriksa ketajaman pendengaran yang baik dapat mendengar suara berbisik dari jarak 6 meter dalam keadaan sunyi. Jadi jaraknya 6 meter kita bisa mendengar teman kita berbicara dalam keadaan berbisik kalau di lingkungan sekitarnya sunyi. Nah, itu cara mengetes yang mudah kalau pendengaran kita dalam keadaan normal. Ya, kalau misalkan di tempat sunyi itu kita nggak bisa dengar, jangan-jangan pendengaran kita ada gangguannya. Jadi harus diperiksa lebih lanjut ya. Jaraknya 6 meter. Nih. Tes berbisik namanya. Ruangan sunyi jarak 6 meter. Pemeriksa membisikkan 5 kata yang dikenal. Yang diperiksa mengarahkan telinga ke yang akan diperiksa, sementara mata dan telinga lain ditutup. Mengulang kata yang diucapkan. Jadi jaraknya 6 meter di sana. Yang ditesnya di sini itu yang mengetesnya nanti di sana ngomong berbisik 5 kata, misalkan bola. Kayak berbisik ya, bola. Terus tangan. Nanti dia suruh ngulang, tapi telinga yang satunya ditutup, matanya ditutup. Jadi kalau kenapa mata harus ditutup? Iya, takut melihat gerakan mulut ya. Nih, penilaian bila dapat mengulang kata yang disebutkan oleh pemeriksa dalam jarak 4-6 meter berarti normal. Jika 2 sampai kurang 4 meter berarti tuli ringan. Jika 1 atau sampai kurang 2 meter tuli sedang. Jika hanya kurang 10 cm berarti tuli berat. Nah, ini bisa ya kalau mau saling periksa sama temen ngetes pendengaran udah bisa. Jadi suruh berdiri jaraknya 6 meter atau paling sedikit 4 meter ya. Oke. Nih, gangguan pendengaran. Ini yang tadi Bu dokter bilang gangguan pendengaran akibat bising. Jadi kalau kita sudah terbiasa mendengar suara yang keras-keras di lingkungan yang keras, maka akan terjadi gangguan pendengaran nih. Ya, cukup keras dan dalam jangka waktu lama. Makanya kalau nonton TV, dengerin musik jangan dibiasain tiap hari suaranya keras-keras banget. Ya. Kemudian atau berhubungan dengan di lingkungan pabrik, musik yang sangat keras nih, lalu lintas ya. Dan kebiasaan sehari-hari menggunakan komen, kayak misalnya denger musik dari handphone, ya pakai apa? Earphone gitu ya. Segala itu kalau terlalu sering itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Bila gangguan pendengaran berat, sukar menangkap percakapan pada suasana yang ramai. Ya, pencegahannya hindari lingkungan yang bising, hindari suara yang keras. Ya, kurangi kontak dengan bising atau mendengar musik dalam waktu yang lama, mengurangi sumber bising. Nah gini, kalau misalkan kita sudah biasa mendengar yang keras-keras, suatu saat kalau misalnya ngomong ke orang lain pun karena dia nggak dengar, dia tuh ngomongnya keras, gitu. Orang lain yang dengarnya sampai sakit telinganya. Tapi karena dia sudah terbiasa, menurut dia itu biasa. Padahal kerasnya keras banget dia ngomong karena dia sudah terbiasa. Jadi kalau ngomong pun dia jadi lantang sekali sampai ngedengar tuh sebenarnya sakit gitu. Kalau apa ya? Ya itu, nah gitu. Kalau sering-sering ya tidak keselandaran. Nah ini gangguan pendengaran akibat obat. Gangguan yang terjadi akibat penggunaan obat terlalu lama dan jumlah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Jadi gini, kalau misalkan kita berobat, dikasih obat itu harus ikut aturan. Kalau kata dokternya minumnya 1 tablet sehari sekali ya sekali aja. Tapi kalau 3 kali aja, jangan sampai gini. Oh minum 1 tablet tapi nggak kerasa apa-apa. Biar cepat ini langsung aja minum lagi jadi langsung sekalian 3 tablet. Nah itu biasanya akan menyebabkan gangguan telinga
pendengaran. Ya, gangguan pendengaran akibat menyelam. Gangguan akibat menyelam disebabkan adanya perbedaan tekanan pada rongga udara yang ada di dalam tubuh, termasuk pada rongga telinga. Jadi beda tekanan antara kita di darat dengan di laut itu juga menyebabkan gangguan pendengaran karena akan menimbulkan kerusakan jaringan telinga di bagian tengah dan dalam. Makanya biasanya kalau misalkan menyelam itu ada triknya. Kalau kayak ada suara berdengung, dia harus kayak menelan ya. Kalau nggak menelan, dia tutup hidungnya, kemudian kayak mengedang gitu ya. Jadi biar tekanan udara di dalam telinga dengan di luar telinga itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan menyelam itu ada caranya, jangan langsung menyelam karena perbedaan tekanan di atas permukaan air dengan di dalam air itu berbeda, menimbulkan kerusakan telinga. Biasanya kamu nafasin banyak. Iya. Kamu dulu nafasin banyak. Nih pencegahannya, jaga telinga dalam keadaan selalu bersih. Lakukan latihan prasapa itu yang hidung ditutup, kemudian kayak meniup, kayak ngeden gitu ya. Itu namanya tes falsafah. Kemudian gerakan atau gerakan menelan air udara ya, tadi udah kita tahu. Hindari penggunaan penutup telinga pada saat menyelam. Kemudian kan biar tekanannya tetap sama. Ya, makanya tadi kayak kalau misalnya udah berdengung tetap kalau ada berdengung cepat seperti menelan atau yang falsafah tadi ya. Pada saat turun menyelam, jangan menyelam dan naik ke permukaan air terlalu cepat. Jadi kalau kita mau menyelam kedalamannya dalam, itu harus turunnya perlahan-lahan. Jangan langsung bruk gitu. Atau pas naiknya dulu jangan langsung ke atas, tapi naik perlahan-lahan karena untuk menyeimbangkan tekanan luar telinga dengan di dalam telinga. Pemeriksaan fungsi pendengaran secara berkala kepada petugas kesehatan. Nanti ada tesnya ya. Pakai kala, nanti audiometri. Ini sekarang kita ke penyakit telinga. Ini penyakit-penyakit yang sering diderita, terutama banyak anak-anak ya. Nih, ada keluar cairan atau kalau orang kita bilang songean, keluar cairan, ada yang berbau, ada yang tidak, ada yang warna kuning, ada yang kehijauan gitu ya. Nah, terjadi akibat infeksi. Biasanya cairan yang keluar sudah berulang kali. Atau cairannya bisa keluar karena iya, karena ada infeksi di dalamnya. Nih, karena gendang telinganya yang robek. Ini kalau ada seperti ini, adik-adik harus kasih tahu untuk suruh cepat periksa ke dokter atau ke puskesmas ya. biasanya cairannya Nah, darah. ini mental darah mah nggak pada telinga ya. Ini sekarang ke kotoran telinga. Ini justru yang sering bersihin telinga nggak? Siapa yang bersihin? Mama ya, karena kalau sendiri takut kebablasan. Nih, kalau tidak dibersihkan, kotoran telinga ini akan menumpuk di liang telinga, nanti menyumbat, terus mengeras batu, itu menyebabkan gangguan pendengaran dan kayak tersumbat, berdengung, lama-lama itu kadang nyeri. Ya, itu karena si kotoran telinga atau disebut serumen itu mengeras di dalam lubang telinga. Nah, cara pencegahannya, hindari liang telinga dari kemasukan air karena kotoran telinga dapat mengembang dan menyebabkan rasa tertekan. Jadi kalau kita jarang membersihin, kayak dibersihin si telinganya terus diem ada di dalam, si kotorannya lama-lama mengeras, terus kita nanti kemasukan air, si itu jadi mengembang, jadi makin neken, akhirnya sakit. Makanya kita harus rutin membersihkan telinga ya. Biasanya aku Ya, itu kan bagian luar, yang bagian dalamnya, yang bagian tengahnya itu minta tolong sama mama ya. Nah, bila kotoran telinga keras jangan dicoba untuk dikeluarkan karena akan menyulitkan selanjutnya. Jadi kalau kita udah tahu dilihat kotorannya kayak membatu keras, jangan coba-coba diambil, terutama pakai kacamata. Itu bukannya akan keluar karena kalau keras malah kedorong makin ke dalam, akhirnya malah kesakitan dan nanti proses pengambilannya oleh dokternya jauh lebih sulit ya. Harus diperiksa atau dilakukan tindakan oleh dokter THT. Nah, hindari
pemeliharaan pendengaran yaitu hindari makan obat sembarangan, bersihkan telinga. Nih, tidak boleh membersihkan telinga dengan bulu ayam. Yang bulu banyak ya, korek-korek pakai bulu ayam katanya enak. Terus atau batang rumput, atau batang korek api, atau kalau tempat juga harus hati-hati ya. Kemudian hindari suara yang bising terus-menerus dalam jangka waktu lama. Anjurannya berobat bila terkena batuk pilek, karena batuk pilek ini juga bisa menimbulkan gangguan pada pendengaran karena ada hubungan saluran antara hidung dan saluran nafas dengan telinga ya. Nih, gunakan kapas beli atau cotton bud yang benar. Pilih cotton bud yang betul-betul yakin dia kapasnya nempel banget, gak mudah copot. Kemudian menggunakannya juga harus baik. Keringkan yang telinga dengan benar. Lakukan cara pemakaian obat tetes yang benar. Nih, jangan kalau ada keluhan nyeri telinga sedikit atau apa menggunakan tetes telinga sembarangan. Ya, karena kita tidak tahu kalau misalkan ternyata kelainannya adalah gendang telinga yang robek atau bolong. Kalau kita tidak tahu bahwa itu ada kelainan yang bolong, kemudian kita pakai tetes telinga terus menerus, karena bolong dia tetes telinganya bisa masuk mengganggu ke tulang-tulang pendengaran yang ada di bagian telinga dalam. Nanti kalau tulang-tulang pendengarannya rusak, akhirnya akan betul-betul pulih. Makanya hati-hati ketika penggunaan tetes telinga itu harus atas anjuran dokter, jangan main tetes sendiri ya. Oke. Kemudian lakukan cara memancing air yang masuk ke telinga dengan benar. Kemudian rujuk kalau ada kelainan, pokoknya kalau ada gangguan di telinga, jangan sembarang main tetes, jangan sembarang masukin cairan. Lebih baik periksakan dulu kepastiannya apa, ya, ke tenaga kesehatan. Udah deh. Nah, sekarang kalau yang kedua indera mata, ya. Sekarang habis mata itu. Nah, kalau mata mas jelas ini. Kalau mata ini ibu dokter udah lihat ada beberapa pakai kacamata. Nah, jadi kalau memelihara mata itu satu, gunakan mata sebaik mungkin, jangan terlalu dekat pada saat menonton TV. Jangan terlalu lama nonton TV. Jangan terlalu lama main handphone. Iya, karena itu radiasi dari TV, dari handphone untuk cahayanya. Kemudian komputer juga, ya. Jadi harus kalau misalkan memang bekerja di depan komputer harus ada istirahatnya dulu, ada jedanya dulu, jangan terus-terusan. Memang kalau itu pekerjaan akan sulit, tetapi berapa jam, 1-2 jam istirahat dulu matanya. Kemudian yang satu, jangan nonton sambil tiduran. Jangan menonton pada keadaan gelap. Jangan membaca pada keadaan gelap. Kemudian ada cara membaca yang betul adalah posisi tegak, jarak dari buku ke mata 40 sampai 50. Jangan sambil tiduran, ya. Jadi harus tegak, jangan sambil tiduran, jangan di cahaya yang kurang karena itu. Nah, satu lagi suka pada ibu dokter sering lihat pada mainin handphone atau baca buku di dalam kendaraan. Itu juga tidak baik. Kenapa? Karena kendaraan akan bergerak-gerak. Ya, itu juga posisi mata kita tidak akan bagus. Jadi itu juga merangsang untuk kerusakan mata. Makanya sekarang yang hobinya gadget, sering nonton TV, perhatikan jarak antara TV dengan kita penonton, jangan terlalu dekat dan perhatikan cahaya. Kemudian lama main, tidak boleh terlalu lama, harus dibatasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya dulu. Ya. Langsung ke bagian itu. Ya sebetulnya kalau terlalu jauh sih nggak masalah asal terlihat ya. Tetapi yang jadi masalah justru kalau terlalu dekat. Ya, kalau TV-nya besar, berarti
tiduran juga. Tidak boleh membaca atau main handphone di dalam kendaraan. Kendaraan apa? Ya, baca sambil main game lama atau baca gitu. Ya, Jangan bisa. nah, kalau bioskop kan sebetulnya jaraknya memang sudah agak jauh ya. Makin ke belakang, makin kiri saja posisi yang kenapa kalau tuh katanya kalau bioskop posisinya gelap. Tetapi kan sinar dari layarnya cukup terang. Kemudian kita tidak nonton rutin berjam-jam di bioskop kan, hanya sekali-sekali, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi ini kan yang menyebabkan kerusakan pada mata itu yang rutin dilakukan, nah, gitu, yang setiap hari ya. Nah, yang sudah berkacamata juga dianjurkan dari sekarang membaca dengan baik, nonton TV yang baik, cek matanya. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Terus ini Bu katanya Bu, kalau cek-cek mata begitu-gitu itu bagus nggak Bu kalau cek-cek matanya begitu-gitu? Bu tadi itu. matanya gatel ya. Sebenarnya pucuk-pucuk sampai keras nggak boleh karena trauma. Kalau mau kayak di usap-usap. Kalau memang ada kerasa kayak ada berbayang ya. Kalau misalkan nggak jelas atau gatel atau banyak kotoran, coba lakukan namanya pijat mata. Seperti ini ya. Matanya pakai jari, ini mata diputer, sambil terang ya, jarinya muter, nanti pangkal hidung ditekan, sini, tekan, puter lagi, ya, tekan lagi. Nah itu kalau misalkan kayak kayak ada rasa pegel di mata, atau misalkan kayak kok hari ini keluar kotoran mata, itu pertama kali aja pertolongan keluar kotoran mata, tetapi mata kita nggak merah nggak apa, nah, coba itu dulu. Terus kalau mata kita lelah, pegel, habis misalkan main komputer, kerjain PR lama, boleh istirahat, tiduran, dikompres di sininya, pakai air, misalkan pakai kapas, celupin air dingin, kompres beberapa saat. Atau kalau mau bagus sambil buat kecantikan boleh pakai timun. Biar bagus. Boleh pakai irisan jengkol. Tapi kalau matanya merah itu harus diperiksa dulu. Nah, untuk mata juga jangan sembarangan pakai tetes mata. Karena penggunaan tetes mata yang tidak sesuai indikasi, tidak sesuai peruntukannya, itu bisa menyebabkan katarak, bisa menjadi faktor pencetus glaukoma. Ya, glaukoma itu tekanan bola mata yang sangat tinggi. Jadi, nanti pokoknya jadi harus sesuai indikasi. Mana kalau misalkan memang tadi ada kayak kotoran tapi matanya bersih, belum ada merah atau apa, tidak ada infeksi, coba dipijat seperti tadi karena biasanya ada sumbatan di saluran kelenjar air matanya. Ya, puter.